Shalom, segenap warga jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada. Saudara, dalam rentang waktu 9 bulan ini, kita semua secara umum mengikuti ataupun melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing via live streaming ataupun rekaman video. Dalam beberapa waktu yang lalu, ketika berkomunikasi lewat telepon, tidak sedikit warga jemaat yang mengungkapkan akan kejenuhannya. Mereka merindukan dan sekaligus menanyakan kapan ibadah konvensional tatap muka dilaksanakan kembali. Merespon akan hal tersebut dan sekaligus mempertimbangkan protokol kesehatan di masa pandemi ini, maka pelaksanaan ibadah dari rumah masing-masing merupakan pilihan yang tepat saat ini. Saya, Agus Priyantoko, pendeta dan sekaligus gembala sidang di GKT Ecclesia, mengajak warga GKT agar tetap bergairah dalam ibadah dan melayani Dia. Nikmatilah Allah dan bersukacitalah di dalam Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GKT dimanapun Anda berada, bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang memenuhi panggilannya untuk beribadah kepadanya. Mari mengambil waktu di hadapan Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Yesus adalah juru selamat kita, Dialah Raja yang mulia. Nyanyian bagi Dia, memuji Dia, membesarkan namanya. Bersama-sama kita menyanyikan PPR 309, Raja Mulia. Malaikat
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mazmur 24 ayat 7, 8, dan 10. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang terjatuh ke dalam hukuman dosa. Yesus memberikan seluruh hidupnya kepada manusia agar kita bisa hidup dan terbebas dari hukuman dosa. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Ia memanggil kita untuk mengikut Dia, menyembah namanya, karena kita terbebas dari hukuman dosa. Lagu The Servant King mengantarkan kita untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. From heaven you came, helpless babe, and turn our world your glory filled, not to be served but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. Mari kita melihat tangan dan kaki Tuhan Yesus yang terluka. Tanda tangan dan kaki yang terluka adalah bukti pengorbanannya untuk kita. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our life as a daily offering of worship to the servant King. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepada Engkau dengan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan. Seringkali kami melakukan hal tidak berkenan di mata-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan ajarkan kami bagaimana kami menjadi anak-Mu untuk melakukan semua yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, memberikan hidupnya untuk kita, mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Wahyu 5 ayat 5 dan 9 hingga yang ke-10. Berbunyi demikian. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dengan darah-Mu, engkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita.
dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang dilandasi dari 1 Timotius 3 ayat ke-13 hingga yang ke-16. Berbunyi demikian. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengetahui bahwa Yesuslah Sang Raja. Seluruh umat patut memuliakan namanya. Ia memiliki kuasa yang dahsyat untuk mengalahkan maut. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bola dunia, menghalaukan selamanya. Kerajaannya penuh berkat, terhibur orang yang benar, tawanan dosa bebaslah, ditinggikannya yang rendah, dalam terang kuasanya, kutukan maut terhapuslah, turunan Adam diberi, warisan baru tak terbeli. Semua makhluk memuji Raja semesta, bumi pun ikut bergema. Makhluk semua bangkitlah, memuji Raja semesta, malaikat pun bernyanyilah, dan bumi ikut bergema. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam syafaat. Terpujilah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Di pagi ini Tuhan, kami menaikkan segala hormat puji syukur kami kepada Tuhan. Setiap kali kami mengingat akan karya Tuhan yang ajaib. Karya Tuhan bukan hanya lewat penciptaan, tetapi juga lewat karya keselamatan. Kami bersyukur hanya karena anugerah Tuhan kami boleh ada saat ini. Kalau kami sekarang boleh menjadi anak-anak Tuhan, itu bukan semata-mata kami lebih baik daripada orang lain, tetapi semata-mata
karena anugerah Tuhan yang telah memilih kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih pula Tuhan bahwa hari-hari hidup yang kami boleh jalani 1 minggu yang telah berlangsung ada dalam pimpinan dan kontrol Tuhan. Walaupun hidup yang kami jalani tidak selalu mudah, ada kala kami harus melewati masa-masa sulit dan pergumulan. Tetapi kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kami. Tuhan berikan kekuatan sehingga kami mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk itu. Demikian juga kalau hari ini kami bisa mengambil bagian di dalam ibadah ini, itu juga karena anugerah Tuhan untuk kami. Walaupun kami sebagian besar masih harus ibadah lewat di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur karena bisa bersama-sama dengan anggota keluarga menikmati Allah, beribadah, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, di mana mereka juga mengalami kondisi yang sama. Ada persoalan pergumulan yang dihadapi di masa pandemi ini. Tuhan berikan hikmat kekuatan, dan kiranya dengan pertolongan Tuhan semuanya itu akan berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja dalam lingkungan Sinode GKT, baik jemaat maupun pos-pos PI, agar semuanya tetap mentaati akan protokol kesehatan pada waktu mereka melaksanakan ibadah. Dan kami berdoa kiranya umat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia beribadah, dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Bapak, kami juga serahkan untuk upaya pemerintah di mana mulai bulan November ini telah diupayakan satu pemberian vaksin kepada cukup banyak orang di berbagai tempat, tentu dengan satu harapan ke depan ada satu dampak yang baik, sehingga dengan demikian pandemi COVID ini boleh berangsur-angsur berubah, dan kedepannya gereja Tuhan kembali dapat beribadah secara konvensional tatap muka di dalam kehidupan di dalam gereja. Kami rindu Tuhan untuk bisa mengalami hal itu kembali. Bapak, kami juga serahkan untuk pelayanan penginjilan ataupun misi yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan guna penjangkauan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Kami berdoa kiranya semuanya saling bahu-membahu, saling melengkapi, sehingga Injil kabar baik didengar oleh banyak orang, dan mereka yang terhilang mendengar kabar baik, dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka akhirnya boleh menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Tolong Tuhan, biarlah hati kami tetap berkobar-kobar untuk mewartakan kabar baik di tengah dunia yang bengkok ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus
anggota Gereja Kristus Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan terus melimpah atas kita, menguatkan kita khususnya melalui masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya bersyukur jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama meski dalam keadaan yang tidak mudah, kami masih boleh beribadah bersama, baik saudara-saudara kami yang sudah bisa beribadah di dalam gedung gereja maupun saudara-saudara yang hari ini masih melakukan ibadah secara daring. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau memperhatikan kami senantiasa, Engkau mengasihi setiap kami, dan Engkau terus menyapa, menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menerangi hati pikiran setiap kami, supaya tatkala kami membaca, mendengar, dan merenungkan kalimat-kalimat yang tertulis dalam kitab suci, kami diterangi, dituntun untuk mengerti, menerimanya sebagai kebenaran, dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan rahmat-Mu. Lindungilah kami dari si jahat, peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita memperhatikan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Efesus, pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat 23. Efesus pasal pertama, ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.
Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan maksud firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara tentu mengalami masa kecil, punya teman-teman baik di sekolah maupun tetangga. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kira-kira pemikiran atau tanggapan Bapak Ibu Saudara pada waktu mendengar teman kita itu ya dulunya itu demikian nakal, mungkin bandel, malas belajar, dan macam-macam yang lain. Lalu setelah kita dewasa mendengar anak itu menjadi orang yang berhasil. Ya, dia secara ekonomi berhasil, secara kehidupan di masyarakat juga berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira bagaimana tanggapan pemikiran Bapak Ibu Saudara terhadap teman itu tadi? Ya, tentunya lama tidak ketemu, tahu-tahu sudah dewasa, dengar, loh, si A itu sekarang luar biasa, hebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudara, itu menjadi sesuatu yang di dalam batin kita bisa campur aduk, bisa senang, bisa heran. Oh, kok bisa ya? Saya tidak menyangka dia bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, saya persempit lagi. Kalau seandainya posisi Bapak Ibu Saudara bukan sebagai teman, tetapi sebagai orang tua dari anak yang dulunya itu Bapak Ibu Saudara seakan-akan merasa, aduh bagaimana ini? Apakah dia punya masa depan? Apakah dia nanti bisa berhasil dalam hidupnya? Lalu setelah mereka dewasa menjadi orang yang berhasil, bahkan terpandang di masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang jadi orang tua akan betul-betul bersyukur karena anak yang tadinya mungkin sebagai orang tua sudah pusing, habis akal bagaimana mengarahkan anak yang bandel dan nakal. Tetapi ya, di dalam perjalanan hidupnya setelah dewasa, dia menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nats yang kita baca itu, Rasul Paulus dinyatakan mendengar tentang iman dari jemaat di Efesus. Ya, orang-orang yang mana Rasul Paulus pernah kabarkan Injil kepada mereka, melayani mereka. Lalu Rasul Paulus mendengar informasi, mendapatkan informasi bahwa orang-orang di Efesus yang percaya kepada Tuhan itu setia kepada Tuhan Yesus. Kasihnya kepada sesama orang-orang kudus dinyatakan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang menjadi respon Rasul Paulus pada saat mendengar informasi itu? Bapak Ibu Saudara, tertulis dalam nats ini, Rasul Paulus bersyukur. Bapak Ibu Saudara,
Informasi yang diterima dan dinyatakan, kalau kita perhatikan, itu Rasul Paulus berfokus kepada Kristus. Bagaimana relasi jemaat di Efesus itu dengan Tuhan Yesus. Kadangkala kita mungkin bisa bersyukur kalau yang kita dengar itu, oh dia itu miskin sekarang kaya, dia itu sakit sekarang sehat. Tetapi berkaitan bagaimana dengan kehidupan iman saudara-saudara kita itu, kadang kita kurang tahu, bahkan mungkin tidak tahu, karena bisa saja kita kurang mencari tahu. Tetapi di dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan teladan yang baik bagaimana dia fokus kepada Yesus Kristus yang dilayaninya. Dia telah melayani orang-orang di Efesus dan dia terus mau tahu perkembangan informasi bagaimana orang-orang Efesus, dan orang-orang Efesus itu imannya kepada Tuhan itu baik dan kasihnya terhadap orang kudus itu juga menjadi hal yang sangat membanggakan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, Rasul Paulus menerima informasi itu, kemudian apa yang dilakukan? Dia bersyukur. Rasul Paulus bersyukur karena jemaat di Efesus memiliki relasi yang baik dengan Kristus. Ada kalanya orang bersyukur hanya karena si itu sekarang sudah punya usaha lebih banyak begitu. Tapi tidak. Rasul Paulus fokusnya adalah yang berkaitan dengan Kristus. Karena Rasul Paulus fokus kepada Kristus. Jadi bagaimana jemaat di Efesus punya relasi dengan Kristus, itu menjadi fokus Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun turut bersyukur selama masa pandemi. Saya mendengar dan melihat, walaupun hanya melalui YouTube, bagaimana saudara-saudara sebagai anggota gereja Kristus Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan kasih. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mau ambil bagian menolong mereka yang susah. Baik berkaitan dengan memberi mereka makanan, mengupayakan pakaian layak pakai, memberi bantuan-bantuan APD dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu sungguh-sungguh perbuatan yang menyatakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kapok, jangan pernah mikir untuk berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin orang lain tidak banyak yang memuji, tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga bersyukur karena apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya, kalau ada pendeta terkenal jumpa Bapak Ibu, lalu menawarkan, apa yang bisa saya doakan untuk saudara? Saya mau tanya, apa yang akan Bapak Ibu Saudara minta untuk didoakan oleh pendeta terkenal tersebut? Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pendeta, walau tidak dengan label terkenal,
Tetapi kalau berjumpa dengan orang yang minta didoakan, hal yang sering atau dominan terdengar adalah orang minta didoakan berkaitan dengan kesehatan, dengan pekerjaan, tentu kaitannya dengan keuangan, ya. Didoakan keluarganya, didoakan supaya bisa mengatasi masalah hidup yang sedang dihadapi, baik itu masalah ya dengan pasangan, masalah dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan keluarga besar. Kadang-kadang juga yang sering terdengar, doakan Pak supaya saya punya anak. Bagi mereka yang mungkin sedang menanti hadirnya anak dalam keluarga. Ya. Ada juga yang minta didoakan supaya punya mantu. Ya, punya cucu. Ada juga yang minta didoakan supaya punya rumah sendiri. Atau dari anggota-anggota gereja supaya ya punya gedung gereja. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang baik memang untuk diminta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ditawari oleh pendeta terkenal, minta didoakan apa? Apa yang akan Bapak Ibu Saudara jawab? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan doa Rasul Paulus ini, Rasul Paulus fokus pada Yesus. Doa-doanya bukan mendoakan supaya jemaat Efesus tambah kaya, tambah sehat, usahanya makin luas, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Tidak. Tetapi Rasul Paulus fokus pada pengenalan akan Allah di dalam Kristus oleh jemaat Efesus. Ya, dia katakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya bersyukur yang berpusat pada relasi jemaat Efesus dengan Kristus, tetapi juga Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus makin mengenal Dia, yaitu Allah, dengan benar. Karena itu, Rasul Paulus berdoa supaya Bapa yang mulia itu memberikan kepada jemaat Efesus roh hikmat. Ya. Roh hikmat supaya apa? Bisa memikirkan, bisa mengerti, bisa memilah, bisa memilih. Dan wahyu, penyingkapan dari Allah. Karena Rasul Paulus sadar, tanpa penyingkapan dari Allah sendiri, dengan kepandaian manusia, manusia tidak bisa mungkin mengerti maksud ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Rasul Paulus meminta supaya kepada jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa permohonan Rasul Paulus kepada Tuhan. Betul-betul fokus kepada Kristus. Rasul Paulus minta juga supaya mata hati dari orang-orang Efesus itu terang, agar jemaat Efesus mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Inilah sasaran doa Rasul Paulus. Fokus pada panggilan Allah dalam Yesus Kristus yang mengandung pengharapan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba mengajak kita dengan satu ilustrasi begini untuk lebih memahami bagian ini. Nah, jika ada seorang pemuda, ya, dia sedang studi S3. Dia menyadari dirinya itu sangat cocok, sangat berminat dan berharap menjadi peneliti virus. Nah,
setelah lulus S3, bahkan sebelum lulus pun, sudah datang berbagai tawaran, bahkan panggilan, janji-janji untuk bekerja di perusahaan tertentu, ya, dengan tentu iming-iming, ya, fasilitas, gaji dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dengan mata yang terang, manakah yang akan dipilih oleh pemuda ini? Apakah dia akan memilih sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar? Atau yang kedua, dia akan memilih tawaran menjadi manajer dalam sebuah bank terkenal? Atau dia memilih tawaran untuk menjadi tim ahli yang mencari vaksin untuk mengatasi virus di sebuah lembaga nasional yang terpercaya? Kalau dia cocok dan berharap menjadi peneliti virus, kira-kira pilihan mana yang akan dia pilih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja dia dengan mata hati yang terang akan memilih pilihan yang ketiga. Karena itu yang diharapkan, yang diminatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permisi, saya ingin memperdalam ini dengan bertanya kepada setiap kita. Apakah pengharapan Bapak Ibu Saudara saat memutuskan menjadi seorang Kristen? Ya. Apakah pengharapan Bapak Ibu Saudara saat memutuskan menjadi seorang Kristen? Ya, seorang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak pengharapan yang baik, namun bukan yang terbaik. Ada mungkin orang yang mengatakan, Pak, saya ingin punya komunitas. Ya. Ada teman-teman, ada rekan-rekan, ya, orang-orang yang mana nanti kalau saya susah bisa menghibur saya. Kalau saya mengadakan ulang tahun bisa saya undang. Kalau saya mengadakan pesta pernikahan anak, mereka juga bisa saya undang. Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang baik, tapi belum yang terbaik. Ada juga yang mengatakan, Pak, supaya saya punya pegangan hidup, paling tidak saya memilih salah satu agama, dan pilihan saya adalah agama Kristen. Supaya, ya, jelas apa yang harus dilakukan sebagai orang yang beragama Kristen itu. Sehingga menjadi pegangan bagi saya. Kalau saya mengalami begini, apa yang harus saya lakukan? Saya bisa melihat kitab suci saya. Ya. Dan ya, ada kaitannya juga dengan yang berikutnya. Punya orang yang membimbing, ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan yang membimbing, mengarahkan saya bagaimana saya menjalani hidup dan mengatasi permasalahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu baik, tapi belum yang terbaik. Ada juga orang yang mengatakan, ya, oh saya menjadi Kristen supaya saya punya lembaga yang diakui. Karena Kristen itu adalah status tersendiri yang baik menurut saya. Jadi saya akan bergereja di sebuah gereja yang terkenal, yang pendetanya terkenal, yang melakukan hal-hal yang baik dan terkenal di masyarakat. Maka setidaknya saya termasuk dalam bagian yang diakui di masyarakat dan saya punya status. Ya baik, karena mungkin bisa ambil bagian juga di dalam pelayanan-pelayanan bagi masyarakat. Tetapi ini bukan yang terbaik. Mungkin juga ada orang yang berkata, Pak, saya mau jadi Kristen itu supaya saya punya ini dan punya itu. Mungkin ada yang berkata,
supaya saya sehat, tidak sakit, supaya saya berhasil dalam pekerjaan saya, supaya uang saya cukup, harta saya makin banyak, saya menjadi semakin kaya. Bapak Ibu Saudara, harapan itu baik, tapi belum yang terbaik. Siapa sih yang gak pengen sehat, gak pengen cukup keuangannya? Semua orang mengharapkan demikian. Tetapi waktu itu dikaitkan dengan bagaimana kita memutuskan menjadi seorang Kristen, harapan-harapan itu meski dibilang baik di dalam masyarakat, tapi belum cukup baik, belum yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kalau kita membaca nats tadi, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Panggilan Allah bagi kita untuk menjadi seorang Kristen, menjadi jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin besar di dalam bagian ini. Yang pertama, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, tentu Rasul Paulus berbicara orang kudus ini juga maknanya adalah jemaat, dan dia sedang menulis surat kepada jemaat Efesus bahwa jemaat Efesus pun itu adalah orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, yang dipanggil keluar dari dunia, dari dosa, dan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu dikuduskan, maka statusnya adalah orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, betapa kayanya kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, ini kalimat yang sangat penting. Betapa itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu mau menyatakan sesuatu yang tidak terukur. Ya, kalau meteran itu, meterannya sudah mentok pun itu masih ada. Betapa kayanya kemuliaan. Bapak Saudara, di dunia ini disadari atau tidak, setiap orang itu ada kecenderungan mencari kemuliaan, minimal pujian, ya, dalam hal yang sederhana, dalam bentuk pujian. Tetapi orang sebenarnya juga sedang mencari kemuliaan, dan orang-orang yang dipanggil menjadi jemaat, menjadi orang-orang kudus ini diberi pengharapan, disediakan, ya. Di dalam bagian ini yang pertama dikatakan betapa kayanya kemuliaan. Karena kemuliaan yang disediakan itu adalah kemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa kayanya bagian yang ditentukannya. Kalau kita meneliti kata itu, ada makna yang diwariskan bagi orang-orang kudus. Ya, diberikan sebagai warisan. Karena apa? Orang-orang percaya juga disebut sebagai anak-anak Allah. Diadopsi menjadi anak-anak Allah dan mendapat bagian atau warisan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, dan itu betapa kayanya kemuliaan itu tidak terukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya berpikir hanya pada sesuatu yang lahiriah, sehat, ya makin tambah kaya, status di masyarakat dan sebagainya, maaf, itu sangat kecil bila dibandingkan dengan pengharapan yang sesungguhnya yang terkandung di dalam panggilan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengajak berpusat kepada Kristus. Betapa kayanya kemuliaan itu. Lalu yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata betapa hebat kuasanya itu kata yang tidak main-main. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi juga sudah enggak terukur, melewati ukuran yang ada. Yang kedua, itu kalau Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Indonesia ya, meskipun kata serapan Inggris, saya pakai kata hyper mega power. Ya. Power itu sendiri sudah menunjukkan hal yang luar biasa. Tapi powernya ini mega, artinya besar. Ya, mega dalam arti besar, bukan mega masalah mendung itu. Besar, power yang besar. Lalu di depannya masih ada kata hiper. Artinya ini level yang melampaui ukuran sudah. Hiper. Jadi setara dengan yang di atas itu betapa kayanya kemuliaan. Yang ini betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya. Bagi kita yang percaya. Percaya kepada siapa? Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, yang kedua ini Rasul Paulus jelaskan dengan rentetan pada kalimat-kalimat berikutnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang dikerjakannya di dalam Kristus yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang mati tidak ada daya untuk bisa bangkit. Tetapi Kristus bangkit dari antara orang mati. Itu karena apa? Betapa hebat kuasanya. Hiper mega power. Bapak Ibu Saudara, ya kata power itu sebenarnya dinamos, dinamit. Dinamit itu sudah ledakan yang luar biasa. Tapi ini mega dan hiper. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang bekerja di dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Tak ada satupun kuasa yang sanggup mengerjakan itu selain kuasa Allah. Ya. Lalu yang kedua, dan mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau membaca ini tentu tidak bisa kita anggap mendudukkan itu secara lahiriah. Ini berkenaan dengan pemberian otoritas, kuasa, wewenang, bahwa Yesus Kristus itu diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Jauh melebihi pemerintah yang ada di dunia ini. Penguasa dan kekuasaan baik yang ada di dunia maupun yang ada di udara, kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya, dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Zaman dulu kalau bisa menyebut nama dewa itu yang dianggap berkuasa, disebut namanya itu ada kuasanya. Tapi nama Kristus ini, ya, Dia mengatasi semuanya itu. Bukan hanya di dunia ini saja, bukan hanya waktu sekarang, kerajaan pemerintah di dunia hanya pada waktu sekarang. Tetapi Kristus itu berkuasa, ya, juga di dunia yang akan datang. Artinya kekal. Kekuasaan yang kekal, segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Kristus. Dan itu diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah betapa hebat kuasanya.
Lalu yang berikutnya, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, kaki Kristus. Dengan kata lain, ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Itu adalah pekerjaan kuasa Allah yang hebat tadi, mega power. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Kristus yang luar biasa itu, yang betapa hebat kuasanya itu, diberikannya kepada jemaat. Siapa jemaat itu? Orang-orang percaya. Memang dalam konteks ini sedang berbicara dengan jemaat Efesus, tetapi mencakup sebenarnya jemaat itu seluruh orang percaya. Kalau kita perluas, di sepanjang abad, di segala tempat, termasuk juga untuk Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang menjadi jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Dan ya, Kristus itu sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, bukan hanya untuk jemaat, dari segala yang ada, Kristus itu adalah kepala. Ya. Dan memang secara khusus jemaat itu adalah tubuhnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat itu memiliki arti penting, nilai penting, karena yang menjadi kepala jemaat itu juga adalah kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa Rasul Paulus berpusat kepada Kristus, menjelaskan bagaimana kuasa Allah di dalam Kristus itu, ya, dan itulah harapannya, doanya, supaya jemaat di Efesus ini memiliki pengertian, pemahaman akan hal ini. Ada pengharapan di dalam panggilannya sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nats yang kita baca tadi, saya hanya mengangkat 3 poin. Fokus pada Yesus. Yang pertama, alasan bersyukur. Rasul Paulus memberikan contoh di sini. Alasan bersyukurnya itu fokus pada Yesus. Waktu dia mendengar jemaat Efesus bagaimana imannya dan kasihnya, maka Rasul Paulus bersyukur untuk hal itu. Pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur soal apa? Tentang apa? Dan kalau kita mendengar bahwa ada saudara seiman kita bertumbuh, ada hamba Tuhan bertumbuh, apakah kita betul-betul menaikkan syukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari. Alasan kita bersyukur seringkali terpengaruh oleh hal-hal duniawi dan lahiriah. Hari ini kitab suci mengingatkan kita, bersyukurlah untuk yang fokus pada Yesus. Bagaimana relasi seseorang dengan Kristus yang makin maju itu patut disyukuri. Yang kedua, doa permohonan. Ada banyak orang permohonannya berpusat kepada dirinya sendiri. Bagaimana diri makin sehat, makin kaya, makin berhasil dalam usaha dan lain sebagainya. Tetapi permohonan Rasul Paulus di dalam bagian ini fokus pada Yesus. Supaya jemaat Efesus itu mengenal Allah di dalam Yesus. Apakah fokus permohonan Bapak Ibu Saudara selama ini? Adakah kita juga fokus supaya dalam permohonan kita itu supaya orang-orang mengenal dan makin mengenal Yesus Kristus Tuhan kita? Tidak salah berdoa untuk keuangan gereja, untuk supaya si A sehat dari penyakit dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa yang terpenting adalah
bagaimana orang itu mata hatinya terang, makin mengenal Allah di dalam Yesus. Biarlah ini menjadi pokok doa yang mulai saat ini kita doakan. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pengharapan akan panggilannya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, semestinya kita tidak pernah putus harapan. Tidak putus asa. Karena apa? Dalam panggilan kita, pengharapannya itu demikian hebat. Ada 2 poin penting tadi. Bahwa kemuliaan yang luar biasa yang tak terukur itu disediakan, diberikan atau menjadi warisan bagi orang yang percaya. Pengharapan kita itu. Kemudian yang kedua tadi bahwa hiper, mega, power. Kuasa Allah itu bagi orang yang percaya, bagi jemaat. Maka mestinya kita bukan orang yang putus asa. Tetapi yang terus fokus kepada Yesus. Karena apa? Kitab suci memberitahu, Roh Kudus juga menerangi hati pikiran kita. Kita tahu pengharapan apa yang ada di dalam iman kepada Kristus. Pengharapan apa yang ada pada panggilan Allah untuk kita menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang luar biasa. Yesus yang maha hebat itu, yang merupakan kepala dari segala sesuatu, menjadikan jemaat sebagai tubuhnya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah jemaat orang-orang percaya. Kita menjadi tubuh Kristus, menjadi alat Kristus dengan kehebatan kuasanya itu. Saya percaya, mungkin Bapak, Ibu, Saudara dipandang lemah, tidak berdaya oleh orang lain, tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah tubuh Kristus, yang mana Kristus maha hebat, hiper, mega, power. Maka kuasanya bekerja di dalam kita. Kita mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus terus kepada Kristus, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Dan selalu di dalam syukur kita fokus kepadanya, dalam permohonan kita fokus kepadanya, dalam pengharapan kita fokus kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, ditegur, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa itu terus tercurah melimpah atas kami. Dan kuasa-Mu juga bekerja di dalam kami, jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berserah, kami berdoa, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sembari kita memberikan persembahan sesuai dengan tata cara gereja, jemaat masing-masing, dan persembahan dilandasi dengan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Each Father's needs to prevail.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau melayakkan dan menyucikannya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan memperluas kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan adalah hanya bagi Dia. Doksologi. Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat itu, terimalah berkat darinya. Kasih sayang yang ajaib dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Pulanglah, hiduplah bersama dengan Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan Allah Tritunggal memberkatimu, mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.